Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people dimanapun kalian berada, terutama kalian para generasi muda milenial. Saat ini kita sedang menghadapi bencana nasional, terjangkitnya virus corona COVID-19. Kondisi saat ini sudah sangat serius karena mereka yang terjangkit virus ini sudah ada di 32 provinsi. Dan tahukah kalian bahwa korban terbanyak dari corona adalah mereka yang berusia 20-40 tahun. Data terakhir tanggal 31 Maret 2020, jumlah korban di seluruh Indonesia mencapai 1.528, 136 meninggal dan 81 orang sembuh. Walaupun banyak korban meninggal di seluruh dunia adalah mereka yang berusia lanjut, bukan berarti corona aman untuk kalian yang berusia muda. Jakarta sebagai pusat pemerintahan adalah tempat paling beresiko tinggi karena faktor mobilitas penduduknya yang terdiri dari penduduk berKTP Jakarta dan para pendatang dari luar daerah yang mencari nafkah di Jakarta. Penduduk Jakarta yang sering bepergian ke luar negeri maupun dari luar daerah adalah mereka yang sangat berpotensi menjadi sasaran terpaparnya virus ini dan menjadi sarana penularan virus kemana-mana. Karena itu, tetaplah tinggal di rumah, lindungi diri dan keluarga kalian dari corona yang tidak akan memilih korbannya. Lalu bagaimanakah pandangan milenial terhadap kondisi saat ini? Berikut ini, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membahas bagaimana sih cara penularan virus corona itu. Ada beberapa seperti berikut. Yang pertama, penularan melalui cairan atau yang dalam istilah droplets. Seperti apa cairannya? Seperti saat kita batuk, bersin, atau cairan liur di saat kita berkumpul dengan orang yang terjangkit virus corona dan dinyatakan positif. Dengan itu kita harus waspada untuk tetap menjaga jarak dengan orang yang sudah terjangkit virus corona dan dinyatakan positif, dan kita tetap harus waspada dengan cara memakai masker wajah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar kita tidak mudah tertular? Cara yang pertama, itu dengan cara kita mencuci tangan. Sekitar 98% penyakit itu bersumber dari tangan, maka penting buat kita menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Mencuci tangan itu bermanfaat buat membunuh kuman, bakteri, dan virus corona juga. Kemudian yang kedua, hindari menyentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah. Area segitiga wajah itu ada mata, hidung, dan mulut. Maka itu penting buat kita menjaga kebersihan tangan karena area segitiga wajah itu sering tersentuh oleh tangan tanpa kita sadari. Kemudian yang ketiga, hindari kontak kulit. Hindari kontak kulit seperti berjabat tangan itu cara terbaik buat kita menghindari penyebaran virus corona. Kemudian yang keempat, etika bersin dan batuk. Ketika kita bersin dan batuk, itu sebaiknya tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau menggunakan siku bagian dalam seperti ini. Dengan kita melakukan cara itu berarti kita telah menghindari orang-orang agar tidak terkena percikan air liur yang keluar saat batuk dan bersin. Kemudian yang kelima, jaga jarak sosial.
pemerintah telah melakukan social distancing atau jaga jarak sosial. Dengan menerapkan social distancing, itu berarti kita sudah melakukan satu langkah untuk menghindari penyebaran virus corona. Jaga jarak kepada orang-orang minimal 1 meter. Dan hindari berkumpul di tempat yang ramai. Dan jangan lupa menggunakan masker saat kita akan keluar rumah. Di sini saya akan membahas mengenai kebijaksanaan lockdown menurut saya. Dari sisi positifnya yaitu mencegah penularan virus corona yang semakin meluas dan membantu pemerintah dalam melawan virus corona. Sedangkan dari sisi negatifnya yaitu perekonomian akan lumpuh karena banyaknya pengusaha yang menutup usahanya dan masyarakat kecil tambah hilang mata pencariannya. Contohnya seperti ojek online dan pedagang yang memang penghasilannya didapat setiap hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, virus yang telah menyebar ke seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Seandainya pemerintah menerapkan sistem lockdown, bagaimana caranya? Pemerintah tidak bisa jika sistem lockdown diterapkan. Akan tetapi, pemerintah menghimbau untuk kita lebih menjaga jarak dan saling menjaga atau sering disebut sebagai physical distancing. Contohnya, belajar di rumah, bekerja di rumah. Jika kita berinteraksi kepada semua orang, jaga jarak dengan 1 meter. Dan jika kita menaiki transportasi umum, jaga jarak, jangan berdesakan. Ingat selalu jaga jarak, kita saling menjaga. Hal ini berdampak sekali bagi kita. Dampak positifnya kita lebih dekat terhadap keluarga, waktu fleksibel, dan terhindar dari gangguan lingkungan kerja. Dampak negatif, penurunnya bagi perekonomian Indonesia, masalah keamanan data, dan tidak semua pekerjaan dapat dilakukan di dalam rumah. Sekian informasi dari saya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengingat banyaknya pasien di DKI, bagaimana jika DKI melakukan lockdown? Bagaimana dampak lockdown? Sementara itu, usaha melakukan lockdown di wilayah DKI Jakarta menjadi perbincangan di tengah wabahnya virus corona di Indonesia. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mempertimbangkan opsi tersebut. Lantas, apa dampaknya apabila Indonesia dijadikan lockdown? Pertama, masyarakat kehilangan penghasilan. Dampaknya bisa dipastikan akan signifikan, karena perekonomian seperti dimatikan. Ketika masyarakat kehilangan penghasilan, maka banyaknya produk yang akan berkurang suplainya. Yang kedua, dampak fiskal. Orang akan mengurangi aktivitasnya, termasuk pergi berbelanja, mengurangi keramaian. Pola belanja akan bergeser kepada online, namun tentu ini jumlahnya juga relatif terbatas, karena barang online juga akan tergantung kepada pasokan. Yang ketiga, panic buying di mana-mana. Panic buying yang belum bisa diantisipasi ketika lockdown diumumkan. Masyarakat yang panik akan menyerbu pusat perbelanjaan, bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga obat-obatan, masker, sabun cuci tangan bisa habis terjual dalam sehari. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi anjlok, seperti driver ojek online tidak bisa bekerja. Pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan dan krisis makin cepat. Yang kelima, saran ekonom. Berita tentang penyebaran virus corona, banyak beberapa negara yang menerapkan kebijakan lockdown guna menghentikan penyebaran virus corona ini, atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19, terutama juga di Indonesia. Dan selain itu ada beberapa negara yang lebih dulu menerapkan sistem ini untuk menghentikan sistem penyebaran virus corona seperti Malaysia, Filipina, Prancis, dan Italia. Nah, dengan adanya lockdown ini, pemerintah melarang warga negaranya untuk berkumpul ataupun berinteraksi di luar rumah atau yang biasa kita sebut social distancing. Nah, tetapi banyak beberapa negara yang melakukan lockdown hanya di wilayah yang terkena imbas lockdown. Seperti contohnya di Indonesia, hanya di Jakarta yang baru menerapkan sistem lockdown dan belum secara menyeluruh. Dan
beberapa kota atau tempat wisata di luar negeri juga sudah sepi seperti Kota Mati karena adanya virus tersebut. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh virus corona ini membuat tempat-tempat di kota-kota di luar negeri maupun di Indonesia menjadi sepi seperti Kota Mati. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan COVID-19. Di sini saya mendapat pertanyaan, apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini agar tidak terjatuh korban dari tenaga medis? Ya, pemerintah harus menyiapkan atau menyediakan alat-alat perlindungan diri untuk setiap medis yang melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap COVID-19, dan juga pemerintah harus menyediakan dan juga menyiapkan alat-alat perlindungan diri untuk setiap rumah sakit yang menangani COVID-19. Karena dengan adanya alat-alat perlindungan diri dengan lengkap di setiap rumah sakit atau tenaga medis yang melakukan pengecekan terhadap COVID-19 akan lebih safety dengan adanya alat perlindungan tersebut yang diberikan pemerintah secara lengkap. Nah, jika tidak ada alat perlindungan diri dengan lengkap, bisa saja tenaga medis yang melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap COVID-19 akan tertular juga dengan penyakit atau virus COVID-19 yang ditularkan lewat pasien yang terkena COVID-19. I wish I could escape.